Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri, nama Mamat Kurtubi, Sarjana Agama, sekolah asal SDN Jatirasa 2, Jatirasa, Kecamatan Jati Asi, pendidikan agama Islam tingkat sekolah dasar. Saya sebagai peserta PPG Daljabbat 1 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim dengan nomor peserta 3275360002051. Pada saat ini kami sudah membuat UKIN video kinerja pada tanggal 9 Mei 2025. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian SDN Jatirasa 2, bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Sudah pada makan semuanya? Ya. Siap belajar? Siap. Semangat belajar? Semangat. Baiklah, kalau kalian semua sudah siap, tentunya Bapak absen dulu. Bapak berdoa dulu, mari sama-sama ya, kita awali belajar ini sambil membaca doa biar proses belajarnya dapat berjalan dengan baik dan ilmu yang kalian dapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalian sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak, sekarang Bapak absen semua. Yang Bapak panggil kalian acungkan tangannya. Ahmad Mulki Rodina, Hadir. Ahmad Mujammil, Ahja, Amelia Latifah, Ariko Patina, Bagas Dian Saputra, Cinta Kurnia Muslimah, Deswita Nur Cahya, Faisal Septian, Fatia Adiara Tania, Galih Ajeng Pratiwi, Desar Aldi Pratama, Muhammad Raihan, Muhammad Rizki
depan. Kemudian kalian juga mempersiapkan alat-alat kalian, buku-buku tulis kalian dikeluarkan karena proses pembelajaran kita akan dimulai. Dalam proses pembelajaran ini, ya, tentunya pasti mempunyai tujuan. Di antaranya tujuan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan pengertian dan dasar hukum zakat. Pertama, tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan ketentuan zakat fitrah. Ketentuan zakat fitrah, berapa yang harus dikeluarkan. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mempraktikkan zakat fitrah. Dan yang keempat, siswa dapat menunjukkan perilaku patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, siswa dapat menunjukkan perilaku sayang terhadap sesama. Itu diantaranya tujuan pembelajarannya. Anak-anakku sekalian, coba lihat, perhatikan pada gambar di depan. Ya, pada gambar ini menunjukkan gambar apa? Orang yang membayar zakat. Tentunya kalian juga dari kegiatan ini, yang kedua, kalian biasanya seseorang melakukan kegiatan zakat tersebut. Nih, kapan biasanya kalian seseorang melakukan kegiatan seperti gambar di depan? Kapan? Saat bulan Ramadan. Dan tentunya nanti juga ceritakan gambar di atas dengan bahasa kalian masing-masing, setiap kelompok. Kemudian barulah kita diskusikan apa kesimpulan dari gambar tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, jadi di kelas ini Bapak bagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok. Nanti Bapak kasih PJAD-nya. Kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Mana kelompok 2? Dan kelompok 3. Jadi di kelas ini kita bagi menjadi 3 kelompok. Di antaranya kelompok 1, ya, Bapak sebutkan kelompok 1, ketua kelompoknya Sinta, di antaranya anggotanya Mulki, Faisal, Raihan, Faisal, Fatia, Sinta. Ini kelompok 1. Kemudian Silvia. Kemudian kelompok 2, Amelia Latifa. Ketua kelompoknya anggotanya Nafisa, Aprilia, Anjani, Gali Ajeng Pratiwi, Ahmad Muzamil, Ahza. Kemudian Sigit. Kelompok 3 yaitu Ariko Fatina, Salwa Akila, Nur Anissa, Najwa Septia, Raihan, Bagas, Kaisar Aldi Pratama. Ini 3 kelompoknya masing-masing. Sudah jelas semuanya dari kelompok-kelompok yang sudah Bapak bagi? Anak-anakku sekalian, sekarang kalian catat, tonton di depan, simak dari video di depan yang Bapak tayangkan. Kalian simak, perhatikan. Assalamualaikum semua. Pasti kalian sudah tidak asing lagi mendengar zakat fitrah yang setiap tahun ditunaikan saat Ramadan sampai sebelum salat Idul Fitri. Yuk kita belajar bareng agar tahu lebih dalam mengenai apa itu zakat fitrah. Fitrah adalah zakat wajib bagi umat muslim, baik merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, kaya maupun
memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua yaitu amil. Jadi tonton Amil semua adalah sambil panitia kalian zakat yang catat mendapat poin-poin tugas untuk pentingnya. mengurus zakat. Ketiga, mualaf. Mualaf adalah orang yang baru masuk Islam, karena mualaf membutuhkan bantuan dalam menyesuaikan diri dengan keadaan baru beragama Islam. Keempat, hamba sahaya. Hamba sahaya adalah budak yang ingin merdeka dan berada di dalam kekuasaan orang lain. Yang kelima, gharim. Gharim adalah orang yang terlilit hutang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Keenam yaitu sabilillah. Sabilillah adalah orang yang berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuh yaitu ibnu sabil. Ibnu sabil adalah orang yang dalam perjalanan jauh. Oleh karena itu membutuhkan bantuan untuk bisa meneruskan perjalanannya sampai pada tujuan. Ada juga rukun-rukun zakat fitrah loh. Yuk, kita simak. Selanjutnya yaitu ada rukun-rukun zakat fitrah di antaranya. Yang pertama yaitu niat zakat fitrah. Kedua, terdapat muzaki atau orang yang berzakat. Yang ketiga yaitu mustahik atau orang yang menerima zakat. Dan yang keempat yaitu memberikan harta atau makanan yang dizakatkan. Selanjutnya juga ada syaratnya berzakat fitrah, teman-teman. Syarat-syaratnya zakat fitrah itu ada 4. Yang pertama yaitu beragama Islam. Karena setiap orang yang beragama Islam itu wajib membayarkan zakat fitrahnya. Yang kedua, merdeka. Karena orang yang merdeka, dalam arti bukan kalangan budak atau hamba sahaya, maka wajib membayar zakat fitrah. Yang ketiga yaitu mampu atau berkecukupan. Karena orang yang mampu atau berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, maka wajib membayar zakat fitrah, termasuk untuk orang yang dinafkahinya. Dan yang keempat yaitu menemui waktu wajib zakat. Karena waktu membayar zakat fitrah itu dapat dilakukan di bulan Ramadan, lebih utamanya di hari terakhir Ramadan hingga sebelum salat Idul Fitri. Bagaimana teman-teman? Kalian sudah tahu kan apa itu zakat fitrah? Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk kita semua. Tentang zakat. Apa sih yang dikatakan zakat? Zakat itu terdiri dari 2 kata, zakat dan fitrah. Zakat fitrah. Zakat fitrah lebih jelasnya ya, tentunya kalian harus memahami apa yang dikatakan zakat fitrah. Zakat fitrah berasal dari bahasa Arab, yaitu zakat, yang berarti membersihkan, mensucikan. Sedangkan kata fitrah berasal dari Arab fitroh. Fitroh artinya suci atau berarti kejadian fisik badan. Itu artinya fitroh. Zakat fitrah secara bahasa mempunyai arti membersihkan fisik atau badan kalian. Membersihkan fisik atau badan kalian. Sedangkan menurut istilah yang dikatakan zakat fitrah menurut syariat Islam adalah memberikan harta berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Jadi memberikan makanan pokok kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Makanan pokok tentunya kalau di Indonesia ada yang makanan pokoknya jagung seperti Madura, berarti makanan pokoknya. Ada yang makanan pokoknya gandum, berarti dia mengeluarkan gandum. Ada yang makanan pokoknya beras, yaitu nasi, berarti dia mengeluarkan beras atau gabah. Jadi yang sudah jadi yaitu beras. Zakat fitrah nih, apa sih tujuannya?
fitrah itu fitrah untuk membersihkan jiwa kita, untuk membersihkan diri kita, karena diri kita kotor, harus dibersihkan. Jiwa kita dibersihkan. Dengan cara apa? Dengan cara mengeluarkan zakat fitrah. Dan tujuannya apa? Tujuannya sangat khusus untuk membersihkan seorang muslim setiap selesai mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Itu kewajiban zakat fitrah. Dan kemudian dijelaskan dalam Al-Quran, dalam firman Allah, innalladzina amanu wa amilus sholihati wa aqamus sholah wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Artinya sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, mereka tidak bersedih hati. Ini dasar hukumnya. Tentunya ada rukun-rukun yang harus dipenuhi. Apakah dia memenuhi syarat atau kagak? Di antaranya adalah rukun zakat fitrah, niat. Orang yang mengeluarkan zakat fitrah harus niat. Orang yang mengeluarkan zakat fitrah namanya muzaki. Bagaimana niatnya? Nawaitu an ukhriza zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, wajib atau fardu karena Allah. Kemudian yang kedua rukunnya ada orang yang berzakat. Nah, tadi yaitu muzaki. Kemudian selanjutnya ada orang yang menerima zakat. Ini namanya mustahik. Orang yang menerima zakat namanya mustahik. Ada 8 golongan, ada 8 asnaf orang yang berhak menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Kemudian ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Itu yang namanya rukun mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian selanjutnya yang ketiga, syarat wajib zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah. Di antaranya orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah, pertama tentunya orang yang beragama Islam. Agama lain gak wajib, ini khusus agama Islam. Kemudian yang kedua, orang yang mempunyai kelebihan harta, kelebihan mal, kelebihan makan, dia mampu untuk makan dan keluarganya, makanya dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang ketiga dikeluarkan pada bulan Ramadan. Jadi selama 1 tahun itu kewajiban mengeluarkan zakat fitrah hanya di bulan Ramadan. Dan zakat fitrah ini termasuk bagian dari rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Pertama, ayo rukun Islam syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, apa? Ayo, ulang lagi. Yang pertama, syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, haji. Nah itu diantaranya rukun mengeluarkan zakat. Kemudian Quran. Sekarang Bapak jelaskan dari surat At-Taubah ayat 60 ada 8 asnaf atau ada 8 golongan orang-orang yang menerima, yang berhak menerima zakat fitrah ataupun zakat mal. Siapa diantaranya? Yang pertama orang fakir. Orang fakir, orang yang tidak memiliki pekerjaan, masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Dia nggak punya gawean, kagak punya gawean, serabutan.
Itu namanya orang fakir. Kalau kita ambil contoh, kalau sebulan itu membutuhkan ya biaya hidup misalnya 600.000, dia penghasilannya hanya 300.000 atau 200.000. Berarti nggak cukup untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Kemudian yang kedua, orang yang berhak menerima zakat fitrah miskin. Orang miskin. Siapa orang miskin? Apa yang dikatakan orang miskin? Orang yang memiliki harta tetapi kagak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu namanya orang miskin. Dia gawe, tapi hak penghasilan gawenya kagak cukup untuk membiayai hidup sehari-hari. Itu namanya orang miskin. Kemudian yang ketiga yaitu amil. Apa sih yang dikatakan amil? Orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. Biasanya di masjid musola ada yang berhak menerima, yang mengumpulkan zakat di masjid atau musola ada panitia zakat atau amil. Atau lembaga resminya namanya bajnas. Kalau kita kan bajnas, itu namanya amil. Kemudian yang keempat mu'alaf. Mu'alaf orang yang masih lemah imannya. Lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam. Dia baru masuk Islam, dia dapat hidayah dari Allah, dia datang kepada kiai, ya datang ke KUA, ya menyatakan diri mau masuk Islam. Itu namanya mu'alaf. Kemudian siapa lagi yang berhak menerima zakat? Rikob. Apa sih yang dikatakan rikob? Budak mukotob, yaitu budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta. Budak nih, budak belum dimerdekakan. Di zaman Khulafaur Rasyidin, ya diantaranya Umar bin Khattab pernah memerdekakan budak. Diantaranya siapa tuh? Kalian semua sekarang LKPD-nya, ya kalian dikasih masing-masing. Sambil kalian lihat tadi catatan-catatan kalian yang sudah kalian saksikan bersama-sama di depan. Dilihat. Jadi dari kelompok yang sudah dibagi-bagi tadi ya, dari materi-materi yang sudah dijelaskan, kalian semua silakan untuk berdiskusi. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dan kalian berdiskusi. Kalian berdiskusi sambil baca bareng-bareng. Berdiskusi, kan dibagi 3 kelompok. LKPD-nya udah masing-masing. LKPD ini ada LKPD kelompok, nanti juga ada yang perorangan. Jadi pertama kalian kerjakan kelompok dulu, baru setelah itu ada tugas masing-masing perorangan.
hasil kelompok 1. Kelompok 1. Coba kelompok-kelompok yang lainnya, mungkin ada yang kasih masukan atau yang menyanggah atau punya jawaban sendiri. Silakan. Dari kelompok 2. Yaudah silakan kamu dulu. Ya, kelompok 2. Kelompok 2. Saya di depan namanya. Dari kelompok 2, ketuanya Amel. Dilihat. Yang lain. Ya, langsung suaranya yang gede. Satu orang untuk 5 orang. Ya, duduk. Anak-anakku sekalian, tadi apa yang sudah kalian ceritakan dari kelompok masing-masing dan jawaban-jawaban dari kelompok masing-masing, tentunya dari jawaban-jawaban tersebut ya ada yang kurang lengkap, ada yang sudah lengkap, ada yang berkomentar, ada yang menyanggah. Udah pasti kayak tadi misalnya kelompok 1 ya, apa yang dijawabnya masih kurang lengkap dilengkapi oleh kelompok 2. Baiklah, dari pembahasan tentang zakat, zakat fitrah artinya memberikan harta berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang-orang yang berhak menerima zakat dengan syarat-syarat tertentu. Tadi yang sudah dijelaskan, ada 8 asnaf, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Kemudian yang kedua, Bapak akan membagikan. Tadi ini kan yang kelompok, sekarang perorangan. Perorangan masing-masing satu. Kalian. Masing-masing jawab. Ya. Ini LKPD bersama kelompok sekarang LKPD masing-masing individu. Ya, oh. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana semua sudah selesai? Sudah, sekarang dikumpulkan. 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 Ya, ini kelompok 1 ya, perorangannya. Sekarang kelompok 2 perorangannya. Kelompok 2 ini dikumpulkan. Kelompok 2, kelompok 2. Kelompok 2. Ya, masih semangat? Masih semangat? Ya. Kita sudah selesai semua. Biar kalian tambah semangat, mari sama-sama kita akhiri. Tentunya kalian biar semangat kita nyanyi bersama-sama. Siap bernyanyi? Ayo. Ayo.
semua bisa memahami, bisa mengerti. Sebelum Bapak tutup, Bapak tentunya akan bertanya sama kalian semua. Silakan yang jawab ya. Silakan dari 3 kelompok. Ya, berapa kewajiban yang harus dikeluarkan orang berzakat untuk 1 orang? Berapa? Ukurannya 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Kemudian ada berapa kelompok, berapa orang yang berhak menerima zakat? Ada 8 kelompok. Coba sebutkan minimal 4. Terus apa? Gorimin, fisabilillah, rikob, itu. Mungkin anak-anakku sekalian, ya. Coba yang lainnya, satukan lagi, satu pertanyaan lagi ya. Zakat termasuk rukun Islam yang keberapa? 3. Yang ke-3. Coba sebutkan dari pertama. Syahadat, salat, zakat. Alhamdulillah, proses pembelajaran hari ini tentang zakat kalian insya Allah